Dan satu lagi, Van, salah satu pelopor lama, sebetulnya bukan perusahaan Jepang sih, tapi itu perusahaan Indonesia, membuat anak gue bingung, karena gue bilang, nanti papi beliin hoka-hoka bento. Apa? Dia bingung. Apa itu? Hoka-hoka bento, bukannya kamu suka? Enggak. Hokben. Oh, iya, suka. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, nah jumpa kembali di Random Jumat bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Iya. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang hal-hal random. Hal-hal random di hari Jumat. Di hari Jumat. Tenang dulu, udah sampai hari Jumat. Iya. Kemarin udah nyoblos. Iya. Jadi kita nggak akan ngomongin politik, udah gitu kan. Iya, Kita betul. tinggal Udah nunggu hasil. lewat. Satu putaran, dua putaran, kita nikmati saja sama-sama. Iya, kita nikmati saja. Gitu ya. Jadi, nah sekarang hari ini kita mau bahas apa nih, Van? Bahas apa ya? Bahas makanan ya? Udah lama nggak? Iya, udah lama nggak bahas makanan. Boleh. Makanan apa enaknya? Nah, sekarang Van, gue baru dari beberapa minggu kemarin tuh sering meeting di Jakarta. Oke. Ya. Ya kita kan orang Tangerang gitu ya. Iya. Meeting di Jakarta, Plaza Meeting di Indonesia. Jakarta itu adalah kata-katanya orang Tangerang. Iya betul, meeting di Kemana? Jakarta, ke Jakarta gitu ya, gitu. Nah, gue lihat banyak banget sekarang gelombang restoran Jepang. Lagi. Ada okay. isi Gamaya di Plaza Indonesia. Oke. Ada di lantai bawah itu ada Katsutoku gitu kan. Terus di Kebon Jeruk belakangan ini kemarin pas weekend tuh ketemuan sama teman-teman di Kebon Jeruk. Tadinya tuh gedungnya cuma ada satu restoran namanya Baku Sayang. Baku Sayang itu teman-teman kalau nggak tahu ya di Pesanggerahan itu jual makanan Manado gaya Ternate karena orangnya yang punya itu orang Ternate. Jadi dia punya papeda. Nah, terus dia punya mie ikan, pokoknya ikan-ikan lah, terus perkedel, pokoknya basically makanan Manado, cakalang pampis gitu ada. Tadinya tuh bangunan dia kosong, cuma ada Baku Sayang sama coffee shop. Sekarang di atasnya buka lagi restoran Jepang. Kita ngomongin makanan Jepang aja. Kita ngomongin restoran Jepang ya. Jepang. Kita ngomongin restoran Iya sih Jepang. ya, emang itu ya, Nah. kerasa ya. Kapan terakhir lu makan makanan Jepang, Bang? Kapan terakhir gua makan makanan Jepang? Kayaknya belum lama gua bikin udon. Gua bikin udongnya udong instan, beli di Family Mart. Udon instan itu, instannya tuh udongnya vacuum pack ya? Udongnya vacuum pack ya. Oke. Udong vacuum Nggak bisa pack. kering kalau udon. Iya, udongnya vacuum pack, gua beli di Lawson atau Family Mart gitulah. Habis gitu pakai telur rebus sama daging tipis itu, daging iris yang tipis. Emang ada di bungkus udonnya? Enggak, di udongnya sih cuman udong, kuah sama bubuk-bubuk nori lah gitu. Oh, oke. Kasih telur rebus sama daging itu sama bawang daun iris. Oke. Sorry Marugame. Yang ini cuman 18.000 habisnya. 18.000 ya. Kalau pakai kremesan itu bisa lebih gini lagi, lebih banyak lagi. Jadi gua terakhir itu dan belum lama, baru beberapa hari lah gitu, beberapa hari yang Tapi memang udon tuh memang enak, Van. Gue kan tahun lalu ke Jepang ya. Ke Jepang lagi setelah hampir 10 tahun lebih nggak ke Jepang gitu ya. Waktu kita datang di stasiun kereta, mungkin karena lapar ya. Jadi pesawat dari Jakarta ke Jepang ternyata makannya cuma sekali. Berangkat jam 7 pagi sampai sono jam 3 sore. Sampai sono perut keruncongan kan. Begitu sampai ke stasiun kereta, kalau di bandara kan mahal. Oke, keluar dulu deh sampai stasiun kereta, beli udon yuk gitu. Nah, itu tuh makanan yang paling enak selama kita di Jepang. Beli udonnya lucu, Van. Kita udah masuk ke dalam, nggak ada orang yang nerima ordernya. Cuma ada servernya doang yang ngeluarin makanan gitu, ada nomornya. Gue bilang pesannya di mana? Di luar katanya. Tapi di luar nggak ada orang. Ada mesinnya. Jadi kita pencet gitu ya. Terus dia ada gorengannya tuh nggak sih, bala-bala Jepang yang gede itu ya, di Aeon juga ada lah. Ada itunya, pencet keluar gitu kan. Habis itu kita pesen bala-bala doang lagi, 4 biji. Dasar orang Indonesia ya. Udah habis, temen gue bilang masih lapar, pesen lagi bala-bala 4 biji gitu.
Jadi dia keluarin bala-bala 4 biji. Itu paling enak karena kuahnya tuh kan lean ya. Iya, To be honest gitu. kita cobain ramen juga. Tapi buat gua ramennya terlalu berat Iya. Ngabisinnya susah karena kulitnya tuh kulit lagi. Kuahnya tuh sangat kental sekali gitu. Sementara yang udon kan lebih bening, ringan gitu ya. Itu menarik tuh. Memang udon tuh bikin ini ya. Tapi sekarang itu lu ngerasa nggak Van bahwa banyak gelombang serangan makanan Jepang? Iya. Ya? Jadi kayaknya setelah Korea ya, jadi kan dulu kan Jepang memang gitu ya, banyak ya, salah satunya tadi gue sebut Marugame gitu, di mall ada gitu, Yoshinoya. Yoshinoya Jepang bukan sih? Itu deh pokoknya. Yoshinoya Jepang dong. It sounds Japanese. Yeah. Gitu. Terus kan kemudian Korea gitu ya, yang hits banget di mana-mana gitu. Tapi buat beberapa orang, mungkin orang Indonesia, Korea itu agak terlalu spicy-nya aneh gitu, maksudnya nggak cocok banget gitu. Karena kan gochujang apa segala macam base-nya mungkin tidak semudah itu diterima gitu. Gua aja sampai sekarang belum bisa nerima tteokbokki. Gua makan tteokbokki itu masih kayak ini apaan sih gitu. Kalau yang lain-lain sih masih udah lumayan lah ya. Tapi kalau ya kayak yang paling umum yang paling populer tteokbokki. Ayam gorengnya mah udah lah mantap gitu. Iya. Nah, gue lihat Jepang kemudian kayak strike back gitu ya. Tapi gini, Van. Second wave. Kita tuh melihat ya, karena kita udah seumur segini gitu ya. Kita melihat Jepang itu strike back melalui pariwisata loh. Ya. Yeah. Kalau Korea strike back itu melalui film. Melalui film. Betul. Jadi semua orang pertama taunya nonton makan Korea itu adalah karena dia nonton film Korea. Yeah. Di film Korea tuh makan. Memang itu gua merindukan suatu saat Indonesia tuh ya. Gua udah bilang karena tuh. Korea itu kalau bikin film memang selalu ada makanan Koreanya dan makanan Koreanya itu selalu di highlight apapun filmnya gitu ya. Selalu pas makan tuh di highlight gitu kan. Jadi gue udah pernah bilang tuh, kalau film Indonesia tolonglah sepakat lah kita, nggak usah macem-macem nasi goreng aja. Iya. Munculin di semua film Indonesia. Iya. Gimana caranya? Gitu. Itu dia selalu bukan cuma dimunculin loh, di highlight gitu. Lagi nyeritain apa, affair segala macam, tahu-tahu makan bulgogi, cos gitu. Wah asem nih gue bilang. Nah itu berhasil melahirkan serangan Korea, terutama Jakarta ya. Kalau menurut gue itu spesifik Jakarta loh, karena Bali dan Surabaya menurut gua nggak segitu banyak Koreanya. Kota-kota kecil banyak kan? Kota kecil masih banyak kota gede itu kayak Surabaya dan Bali gue lihat Koreanya masih gaya Hanggang, gaya Hansol, gaya yang masih Korea yang mahal, yang apa namanya beli daging doang gitu. Kota-kota kecil banyak. Oh, kecil-kecil banyak ya? Oh, jadi gelombang Korea nih, nah setelah Korea mereda ya, tahun lalu kan turisme Jepang naik tuh, ya kan? Bener, semua orang ke Jepang bersamaan dengan pembebasan visa on arrival Jepang. Jadi paspor elektronik bisa nggak usah apply visa gitu langsung. Nah itu tolong negara-negara Eropa dengarkan ya. Kalau kalian Eropa mau maju, ekonominya bebaskan visa untuk orang Indonesia. Kita tuh seneng jalan-jalan. Iya, nggak ada niat tinggal di sana nggak. Nah sejak itu Jepang naik. Dan sekarang ini Jepang ya. rame lagi. Bener. Dan kalau gue ditanya ya, gimana sih caranya mempopulerkan kuliner Indonesia di luar negeri gitu ya? Kita sebagai warga Tangerang punya sejarah bagaimana mula-mulanya Sukiya. Mie Sukiya itu loh, udon Sukiya itu datang di Indonesia kan sekarang Sukiya kan di mana-mana tuh. Jadi dulu ada mall. Pertama di Aeon bukan? Iya, dulu ada mall yang namanya Aeon Mall. Aeon Mall yang di BSD punya ide. Yuk kita bikin Ramen Town namanya. Ramen Village, Iya, Ramen Village, satu daerah sampai sekarang masih ada. Masih. Di mana dia UMKM-nya ramen Jepang itu dikumpulin di situ. Dan akhirnya hit kan, wah bersaing tuh satu sama lain ramen itu. Dan itu ada sama yang masih di sana itu Seirokya masih di sana. Terus Ichiro masih di situ juga gitu. Itu sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahnya itu yang udah lulus Sukiya, udah keluar dari itu. Tapi gue inget pertama kali ramen Jepang meledak itu dari Aeon Mall itu. Karena dia membawa, dulu kan orang Jepangnya masih datang sendiri, masih masak sendiri waktu dia opening gitu kan.
gitu. Jadi kalau mau mempopulerkan kuliner Indonesia ya buka dulu Sarinah Department Store di Kuala Lumpur. Di food court-nya lu kumpulin makanan Indonesia gitu. Di Finlandia. Iya. Itu kita ngelihat sendiri ya, Van ya. Iya. Dari tuh ramen-ramen betul-betul orang Jepangnya datang sendiri, Indonesia tuh apa sih gitu. Iya. Sambil masak bingung ini apa sih gitu. Sampai dia punya bisnis gede di sini ya. Iya. Itu penetrasinya mulai-mulai dari Aeon dulu itu yang punya koleksi ramen banyak. Gitu. Terus sekarang ya waktu itu sempat turunnya karena Korean Wave. Karena itu Korean kan. Wave, betul. Karena Korean Waktu Wave, Korean Wave datang, si ramen-ramen ini menurun Iya, nih. ramen-ramen dulu kan sampai ramen-ramen level-levelan tuh pedes-pedesan Iya, gitu. iya. Terus tapi kan dengan Korean Wave itu jadi Korean aja semua sekarang kayak barbecue grill Korea tuh yang pinggir-pinggir jalan di kios-kios tuh banyak juga yang apa 75.000 all you can eat, misalnya 125.000 Korean barbecue. Iya, gitu. korek. Dan sampingannya ada kimchi, ada segala macam Iya. gitu. Nah sekarang, tapi gue juga ngerasa memang sekarang di banyak kota ya, termasuk di kota-kota kecil, tadi lu bilangnya Jakarta, di kota-kota kecil wave Jepang ini rame lagi gitu, naik ya? lagi. Jadi kios ramen, terus apa tuh kios-kios kecil ya, gitu Iya. ya, ruko-ruko gitu ya, skala-skala ruko gitu rame lagi Jepang-Jepang. Kemarin di Reels ada di Bekasi. Ada warung ramen yang rustic gitu masuk ke dalam kan. iya. Terus orang cuma bikin berapa porsi sehari gitu. kayak gitu-gitu Udah mulai ada loh. Ya, katsu-katsuan Iya, sekarang juga katsu-katsuan. makin inilah apa lagi naik lagi gitu. Iya, betul. Katsu-katsuan dan udong juga. Iya. Udong tadi yang Dan gua itu bilang. semua dampaknya menurut gua sih gelombangnya awalnya dari wisata itu. Begitu e-paspor dibebasin, artinya nggak perlu apply visa ke kedutaan dan sebagainya, tinggal apply online saja bisa ke Jepang. Semua orang ke Jepang dan sekarang gelombangnya gelombang Jepang lagi. Iya, Kemarin lebih variatif juga ya sekarang ininya ya. Jepangnya ya, iya ada yang patty. Kemarin gue cobain burger patty. Sorry bukan patty, Jepang tuh istilahnya Hamburg. Hambagu. Iya Hambagu, iya. Istilahnya Hamburg gitu. Ya, terus Katsu kue-kue. Toku itu kan katsu. Katsu. Ya, ada buka lagi namanya Maisen satu lagi di kota Casablanca, itu juga cabang Jepang juga. Katsu Kue-kue juga, kue es krim. Iya. Itu juga banyak ya. Oh iya, onigiri. Es krim yang haku yang diapit sama kue tuh ya. Itu rame lagi sekarang loh Jepang tuh. Di BSD ada satu yang BSD dan Bintaro lah. Di kita itu cabangnya 2 gitu. Kecil kiosnya gitu, tapi masakannya sangat proper gitu. Onigirinya cantik, besar, isinya banyak, di grillnya cakep gitu. Terus jualnya onigiri doang. Selama ini kita onigiri belinya di Indomaret ya. Iya. Sama di Aeon. Soalnya ya. Aeon tuh pelopor sushi curah. Iya, sushi curah. Sushi curah. Pasti teman-teman udah pernah tahu tuh sushi curah gitu. Kalau yang bukan orang, jadi apa yang disebut sushi curah di Aeon Mall itu mereka punya counter yang produksi sushi dengan terus di kotak-kotakin plastik dengan harga bersaing gitu ya. Oke, yang investment paling besar dia adalah mesin potong salmon yang bisa memotong setipis kertas. Itulah sebabnya jadi yang namanya sushi curah. Dan tapi enak juga dan sih. susinya yang curah itu juga ada yang dijual per pieces. Iya, ada yang dijual per pieces. Gue sih kangen juga tuh sushi curah lama-lama. Aeon ada di sini kan, Alam Sutra. Di Mall Alam Sutra ada. Oh iya, betul. Ada ya. Jadi menarik tuh apa namanya gelombang. Kalau lu sendiri, Van, pernah nggak lu makan makanan Jepang yang paling berkesan? Atau punya tips nggak gimana caranya mau makan makanan Jepang yang otentik gitu? Atau paling bagus gitu? Kalau otentik gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak kepikir. Cuman masakan Jepang yang paling berkesan menurut gue itu kalau yang dulu ya mungkin gue pernah cerita natto tuh natto itu sempat hits juga yang di Eropa yang lagi perang iya yang lagi perang sama perangnya nitip nggak kan natto yang kacang kedelai yang fermented kedelai itu kan sempat ada challenge-nya challenge natto. Nah itu
gue dengar natto sebagai mahasiswa dulu kan, wah di Jepang ada makanan namanya natto gitu, sebagai mahasiswa bioproses gitu ya, orang fermentasi kan, ya, wah kayak gimana, pengen tahu, sampai akhirnya udah kerja baru, karena dulu kan susah nyarinya, udah kerja baru nemu pertama kali natto di Little Tokyo lah, itu yang Blok M. Blok M, oke. Situ nyobain, suka gitu kan, oh ini enak banget gitu. Dan itu impresif. Oh, lu suka? Suka. Itu lengket ya, teman-teman udah pernah makan belum? Artinya nggak kayak tempe gitu. Antara benangnya bulir satu lengket, sama bulir lainnya tuh lengket gitu ya. Kalau tempe kan benangnya firm ya, kalau ini lengket kayak suka lem ya? Gitu. Suka gue. Pakai kuning telur puyuh sama bawang daun sih, terus diaduk. Iya, betul. Nah, kalau itu berkesan karena sesuatu yang gue udah lama bayangkan gitu. Mungkin selevel sama roti lapis dan limun jahe di buku 5 sekawan gitu. Baca dari kecil. Ginger ale. Ginger ale dan sandwich itu deh. Gitu kan ya, baca di buku 5 sekawan kan ya, sambil piknik musim panas gitu ya, limun jahe dan roti lapis gitu, kayak wah enak kayaknya ini gitu. Akhirnya nyampe gitu. Nah, cuma kalau yang berkesan banget adalah gue tuh pernah tanya sama teman yang kuliah di Jepang gitu, suka tanya, sebenarnya makanan Jepang yang paling biasa gitu, yang paling biasa aja gitu, setara dengan, kalau gue bilang ya, setara dengan nasi telur ceploknya kita gitu lah. Gitu. Itu apa sih gitu? Karena kalau yang fancy, yang restoran dan lain-lain kan, ya kita bisa cari di restoran, tapi kalau kita bilang, pokoknya yang rumah aja lah, rumah gitu. Di rumah kalau lu nggak ada makanan, habis ide kan. Kalau di Indonesia mah kan kita ceplok telur lah, gitu. Nasi ceplok telur kasih kecap gitu. Terus dia bilang, itu natto. Apa? Nggak, bilang, itu apa? Bukan natto. Persis yang lu bilang, nasi dikasih telur, dikasih kecap. Bedanya telurnya nggak diceplok, telur mentah. Jadi bener nasi anget, telur mentah, kecap asin, lu aduk, makan. Bentar, ini gimana ceritanya? Susah jelasinnya, lu cobain aja. Namanya tamago kake gohan. Jadi isinya itu adalah, artinya adalah telur dikecapin, dibumbuin, dikecapin di atas nasi, udah gitu doang. Jadi nasi anget, kasih telur mentah. Jadi telurnya diceplokin, ya akhirnya gue cobain. Gue beli telur ayam kampung yang memang bisa dimakan mentah gitu. Terus nasi anget, kasih itu, terus kasih kecap Jepang, diaduk, terus gue makan, enak ternyata. Nggak amis? Nggak, ternyata itu enak gitu. Jadi gue habis mangkok gede gitu, telurnya 2, kayak kecap Jepang gitu. Nyengajain bikin, terus gue pikir ini kan nggak mungkin tidak otentik dong. Kalau cuma nasi telur sama kecapnya kecap Jepang, nasinya beras Jepang, nggak mungkin tidak otentik dong gitu kan. Telur mah ya sama lah gitu di mana-mana. Yang penting telur yang memang bisa untuk dimakan mentah ya, bukan telur yang beli sembarangan. Ya udah, gue cobain itu. Dan menurut gue itu makanan enak gitu. Kalau makanan Jepang, iya makanan Jepang gitu. Tapi simple banget, sederhana, practically nggak dimasak sih sebenarnya. Ntar dulu, mungkin teman-teman pengen tahu nih, telur apa yang bisa dimakan mentah? Gimana cara belinya? Atau jenis apa gitu? Yang paling gampang mah gini, kalau lo beli kalau lo ke tukang ke kopitiam, kan suka ada yang jual telur setengah matang tuh. Nah berarti kan artinya telurnya bersih gitu, dia nggak yang telur yang di pasarnya lama kotor gitu. Nah, itu gue beli telur ayam kampung aja sih, gampangnya mah. Telur ayam kampung yang kulitnya bersih gitu. Nah, telur ayam kampung kan biasanya suka dimakan mentah pakai jamu apa, yang itu yang gue pakai. Telur ayam kampung kulitnya bersih. Ya, itu yang gue pakai buat ini ditaruh diceplokin di atas nasi. Sebab di Jepang tuh telur mentah yang bisa dimakan mentah itu dijual. Ada packagingnya gitu. Itu dulu. Terus ada gue lihat di Reels juga ada, ya itu kayak lu ngomong, nasi yang tapi kuning telurnya banyak gitu, kuning telurnya 5 biji gitu. Jadi kan menarik gitu ya, dan warnanya kuning-kuning gitu. Ini the best. Ya itu mungkin namanya itu ya. Tamago kake gohan ya. Itu adalah makanan Jepang yang paling murah dan biasa aja gitu. Dan ya gue tanya kan, bentar ini orang Jepang makan kayak ginian, kalau apa?
kalau nggak ada makanan di rumah buat sarapan, kalau nggak keburu ini udah aja itulah gitu. Terus kayak ya bisa anak kos juga kan. Anak kos pelajar gitu terus karena kan nasinya banyak gitu, terus kenyang, telur lagi kan gitu, sehat dan tidak perlu dimasak gitu. Tapi Jepang itu sebetulnya menurut gua makanannya is very simple. Gue pergi ke Jepang ya, gue bilang sama teman-teman gue, gue pergi ke Jepang, makanannya cuma 5. Apa? Kalau nggak katsu, sushi, ya, yakitori, ya sate-satean, terus udon, ramen, udah 5 itu aja. Diputer-puter aja itu lagi. Kalau di warung ya, kalau di warung. Iya, kalau di restoran. Ya, kalau di restoran. Ya, bedanya dari 10 tahun yang lalu gue ke Jepang adalah dulu sushi itu agak jarang. Jadi gue ingat banget sama orang Jepangnya, gue mau nyobain sushi, it's very expensive gitu loh. Sekarang setiap mall, setiap apa ada sushi. Ya, jadi it's part of the package sudah sushi gitu. Itu sebenarnya ya, itu aja diputer-puter, nggak makanannya muter-muter gitu aja gitu. Iya, bener sih. Kecuali kalau yang makanan rumahan yang kayak tadi gue bilang kan, kalau makanan rumahan kan, ya namanya juga di rumah. Iya, gitu. Beda. Masak-masakan di rumah gitu. Iya, kayak di Okinawa masak pare, gue nonton ya kan, parenya dipotong-potong, pakai sayur, pakai telur. Itu mah banyak di Cianjur banyak. Tapi kok nggak panjang umur gitu ya? Oh kita makan ini panjang umur. Kok orang Cianjur biasa aja. Terus parenya paling seger, bukan pare yang direbus sampai lembut gitu loh. Iya kan, jadi menarik juga ya. Tapi tren Jepang itu sampai ke kota-kota kecil ya, Van? Iya, sampai kota-kota kecil. Gue lupa kemana, Cirebon kayaknya. Cirebon apa mana gitu ya. Gue lupa. Belum lama ini lah gue lewat kota kecil dan kiosnya, warungnya Jepangan semua gitu. Iya. Ya ramen lah, katsu lah gitu. Salah satunya menurut gue suppliernya ada. Kalau kita kenapa coffee shop meledak? Karena kalau kita datang ke IKEA itu udah dapat tuh semua interiornya. Nah sekarang kalau lu ke Daiso udah dapat semua interior. Jadi kalau lu mau buka restoran Jepang di Garut gitu, tinggal ke Jakarta, ke Daiso, beli semua equipmentnya, pasang di rumah, jadi. Mangkok yang luarnya hitam, dalamnya bendera merah, patung kucing yang begini-begini. Gue dulu punya restoran Jepang gitu. Lukisan ombak. Itu apa namanya? Siapa tuh lupa gue. Ya terus samurayan gambar. Terus tulisan apa? Jangan lupa kain mau masuk ke toilet. Itu. Yang itu. Sama ini juga sekarang gampang nyarinya kalau di Tokped gitu, di Shopee nyari stiker dinding yang kayak koran-koranan Jepang itu. Iya betul. Dulu keren tuh ya. Sekarang udah banyak beli Tokped bisa. Termasuk piring-piringnya. Plastik-plastik yang Jepang yang dulu kayak email ya. Dulu kan email kayu, sekarang kan dibuat dari plastik tuh. Luarnya hitam, dalamnya laker betul. Luarnya hitam, dalamnya merah. Senampan-nampanya, Van. Itu semua lengkap di Daiso. Jadi kotak yang bulat ada. Iya. Jadi mungkin kalau orang Indonesia mau buka restoran Indonesia di luar negeri, Sarinahnya mesti disuruh buka Daiso. Yang isinya nampan dari bambu gitu ya. Kecap sate kecap lagi kipas sate gitu ya. Terus udah gitu ini apa namanya? Kastrol tuh. Kalau nggak dia nggak bisa beli, di mana beli kastrol? Wadah nasi. Iya, wadah nasi yang dandang. Kalau mau buka restoran Manado jangan lupa piring warna biru gambar ikan. Iya. Restoran Manado di Belanda gitu di mana. Kalau mau buka kopi tiam jangan lupa cangkirnya, yang coklat tebel ada gambar pohonnya gitu. Itu harus ada, beli di mana itu harus ada gitu. Kalau nggak bisa jadi restorannya gitu ya. Nggak otentik. Jadi equipmentnya pun harus dilengkapin, ada tokonya gitu. Iya, menarik juga ya. Nah, teman-teman punya pengalaman makan Jepang di mana nih? Ya. Kalau gue sih masih tetap daerah Cikarang itu, Van. Kawasan industri itu kan banyak orang Jepang. Jadi makanan Jepang yang menarik itu, Korea juga di situ, tapi Jepang juga ada. Jadi lumayan bisa dicobain kalau teman-teman ke sana. Dan biasanya lunch. Kalau malam mereka tutup. Iya. Dia cuma bukanya lunch doang. Kalau di BSD andalan gua tadi yang gua udah sebut itu ada yang satu juga cabangnya di Bintaro itu namanya Gozaru. Iya. Itu dia jual onigirinya enak gitu. Terus selain Aeon ya. Ini yang murah-murah meriah aja kita ngomongin ya. Kalau yang high end
cari sendiri lah. Iya, Dan iya, iya. sama satu lagi izakaya yang namanya Iya. Sore. Dan satu lagi, Van, salah satu pelopor lama, sebetulnya bukan perusahaan Jepang sih, tapi itu perusahaan Indonesia, yang gue membuat anak gue bingung, karena gue bilang, nanti papi beliin hoka-hoka bento. Apa? Dia bingung. Apa itu? Hoka-hoka bento, bukannya kamu suka? Enggak. Hokben. Oh, iya suka. Hokben adalah masakan Indonesia. Iya, masakan Indonesia bergaya Jepang yang berhasil menyingkat namanya ya. Sekarang jadi staple food gitu ya. Staple food panitia. Yes. Dan trainingan kantor, jangan lupa. Kalau di BSD ada izakaya namanya Sore, itu juga variasinya lumayan asik gitu. Suasananya juga lumayan asik. Kalau nggak ya Hokben lah ya. Oke, teman-teman biasa makan makanan Jepang di mana? Share di komen ya. Kalau ada topik yang mau dibahas, silakan taruh di bawah. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Iya. Saya Ernest. Saya Irfan Kartauria. Sampai jumpa. Bye. Bye.